Contoh. Allah itu bersifat wahdaniyah. Esa artinya. Esa itu berarti tak berbilang berarti satu. Apanya yang esa? Satu, esa di dalam zatnya. Dua, esa di dalam sifatnya. Tiga, esa di dalam af'al atau fi'il atau pekerjaan. Maka pertama, akal kita tidak menerima, otak kita tidak menerima kalau Allah itu zatnya tidak asa. Kalau Allah itu zatnya terbilang, akal tidak menerima, berarti ada kembaran Allah. Contoh, menafikan di dalam otak kita ini meniadakan pikiran bahwa Allah itu lebih dari satu, atau satu tapi bisa dibagi-bagi. Contoh, dia mau makan martabak umpamanya, makan martabak. Martabaknya cuma satu besar, terus sampean potong-potong martabak jadi 4. Kenapa? Karena sekeluarga orang 4. Potong-potong sudah. Pakannya satu, dipotong-potong jadi 4. Sudah diambil. Nah, anak-anak pada sabar ambil dulu penjarabannya. Tunggu, berikan dulu. Kenapa? Kita baca bersama. Maka dikembalikan lagi yang sudah dipotong-potong jangan anak dikembalikan lagi. Yang tadinya satu sudah bisa dipotong-potong jadi 4, ternyata bisa dikembalikan lagi. Satu tapi terbilang, satu bisa menjadi 4. Zat Allah tidak seperti itu. Akal tidak menerima. Allah itu wajib tunggal esa tak berbilang, tidak boleh terpisah-pisah. Satu. Dua, sifat Allah. Wahdaniyah sifat Allah itu seri. Artinya apa? Wujudnya satu. Sifat Allah makanya kodratnya Allah satu. Gak ada kodrat kedua, kodrat ketiga. Seandainya ada kodrat dua, kodrat tiga, tidak akan tercipta bumi, langit dan seisinya. Kenapa? Karena kodrat yang satu mengendaki bikin bumi, kodrat yang satu ada bumi aku bikin laut aja, umpamanya. Maka tidak akan terjadi bumi dan semesta. Maka sifat Allah satu-satu, asa-asa. Ini secara singkat, secara dasar akan sampaikan. Lalu sifat Allah sudah satu-satu, lalu asa, lalu af'al. Nah, af'al inilah yang harus betul-betul kita mengerti, kita pahami dan kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, menyaksikan af'alnya Allah di dalam kehidupan. Kita tidak akan pernah menemukan sesuatu pekerjaan selain pekerjaan Allah dimanapun dia mencari. Yang mencari di pelosok-pelosok, mencari yang bukan akalnya Allah tidak akan menemukan. Sampai ke luar negeri sana, seandainya dia ke Amerika, Australia sana, mencari akal atau gawian atau perbuatannya bukan perbuatan Allah, tidak ketemu. Kenapa? Karena semua yang terjadi adalah pekerjaan Allah, akalnya. Satu jangan berlebih. Di sini hadir banyak badannya mereka kita satu ini namanya, satu itu namanya. Tapi di dalam banyaknya ini yang berlaku di dalamnya satu orang yang berkuasa. Yang melihat rumah bagus rumah, tapi rumah masih belum selesai. Dia melihat tukang pasang atap. Di dalam hatinya orang yang bertauhid, takut kami panas-panas pasang atap. Amun Allah kada berkehendak menolong, amun Allah kada membantu sehingga orang itu mampu kuat naik ke atas memasang atap, demi Allah hak yakin tidak akan bisa atap itu terpasang. Jadi yang dipandang Allah satu, turun ke bawah melihat orang masang restoran kopi mantap, tapi hati berkritik, amun kada Allah juga yang berbuat menolong orang yang mampu mengukir begitu indahnya ornamen-ornamen indah, ternyata Allah. Turun ke bawah melihat orang mencari, wah catnya, mengada Allah juga membantu orang ini. Artinya yang mempekerjakan, yang menggerakkan orang yang bisa mencat begitu rata rapi tanpa tetesan di bawahnya. Tapi Allah yang berlaku, Allah juga. Melihat ke bawah lagi orang pasang
satu dua yang punya ampun gawean adalah cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya wahdaniyah af'al. Maka tak kala dia memuji seseorang, wah pintar benar, otak tukangnya cerdas benar, tanpa mengetahui bahwa yang di dalamnya berlaku adalah amanah Allah, itu sudah musyrik. Memuji seseorang dengan sepenuh hati tanpa menyadari bahwa seseorang itu tanpa kerjaan Allah, tanpa akalnya Allah, tak digerakkan Allah, tak difungsikan otaknya oleh Allah, yakin demi Allah hak orang itu tidak bisa berapa. Langsung kita puji tukangnya, musyrik. Kamu sudah paham, biar dipuji-puji sedikit kali, tapi paham yang berlaku di dalamnya adalah gawean Allah, maka tidak jadi masalah. Beribadah kayak itu juga. Yang bangun malam, alhamdulillah dia sudah melibatkan Allah. Terima kasih Allah, segala puji bagimu yang telah membangunkan aku setelah kau tiburkan semalam. Kita memuji Allah, yakin bahwa kita ini guling di gulingan Allah, baru dibangun Allah, bahkan duduk di depan Allah. Kelihatan nampak kerjaan. Lalu dia WC, istinja, berwudu bersih, nampar sajadah, sembahyang tahajud. Tapi dia sudah melihat, alhamdulillah ya Allah, kau bangunkan aku, kau ringankan hati dan langkah kakiku menuju tempat berdoamu, sehingga aku mampu sembahyang tahajud walaupun berdoa, itu semata-mata anugerah. Terus yang dipandang situ akalnya Allah, sampai membaca Al-Quran menjelang subuh, sampai jamaah subuh, habis subuh yasin makiat baru dibaca, semua dipandang adalah akalnya Allah. Maka tak kala itu sampai membuahkan hasil satu, tidak akan pernah menonjol amal ibadah. Kenapa? Bukan gaweanku. Apa yang kita bilang? Kita kena dapat lagi. Dua, ikhlas mengerjakannya. Kenapa? Memang itu gawean Allah. Ikhlas artinya ada mengharap apa-apa. Apa kita mau mengharap? Mulai gawean. Dia nih, mohon maaf, dia nih pegawai negeri juga. Setiap bulan dapat gaji, pantas dia pegawai. Tapi kalau ada orang bukan pegawai datang ke kantor minta gaji, apa itu namanya? Sama kita nih, merasa kita dibangunkan Allah, bahwa sembahyang 5 waktu dikerjakan oleh Allah, artinya menggerakkan kita sembahyang itu adalah Allah. Lalu kita mengharap surga, pantas lah, lain gawean kita kok kita minta surga. Berarti orang yang mengharap surga ketika beribadah atau menjalankan perintah menjauhi maksiat itu karena takut neraka, bisa jadi seandainya tidak ada surga dia tidak sholat, bisa jadi seandainya tidak ada neraka dia akan selalu bermaksiat kepada Allah. Alangkah buruknya kualitas ibadah seseorang. Kenapa? Sebab karena yang berlaku, yang sholat bukan ditolong pada sembahyang pula. Kenapa? Maka kita akan minta. 3 buahnya apa? Orang bertauhid 3 buahnya tidak akan menyalahkan apapun yang terjadi di depan kita, siapapun yang berbicara, yang berbuat di depan kita tidak akan pernah menyalahkan. Karena sebab karena pada hakikatnya itu adalah akal dan perbuatan Allah Subhanahu. Itu namanya paham tentang tauhid, maka nilai ibadahnya luar biasa. Karena kita tidak mengharap, tapi Allah. Kayak apa caranya kita supaya kita melihat gawean Allah dalam diri? Supaya yang timbul bukan diri kita. Contoh, karena kita tidak akan bisa melihat gawean Allah, namun diri kita masih timbul corak pian berkaca bercermin. Yang bercermin. Lalu kalian melihat gambar pian, pegang hidung, tak mancung ke hidung pula, mancung ke hidung pula, dicermin, mencapai gigi, ya apa namanya, tas kamu melihat gigi, bagus 2 gigi kulit, ada dalam yang berlubang. Lalu mencapai pipi halus 2 pipi kulit, putih 2 kulit mungus 2 menyelatnya. Maka ketika kita menyebut ini hidungku mancung, gigiku bagus putih, kulitku tampan, wajahku tidak akan pernah nampak akalnya Allah bisa. Yang ada tak akui bahwa pipi kau yang punya, berarti kau yang ciptakan. Itu kau ciptakan besar. Bahkan kayak apa caranya supaya timbul? Minimal bercermin. Alhamdulillah ya Allah, kau beri aku mata yang masih awam melihat dengan jelas. Tapi alhamdulillah dulu nampak Allah nama mengaruniai kita mata
bisa memandang betul-betul. Alhamdulillah melihat ya gigi, melihat mata, melihat hidup, melihat telinga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makan nampak, alhamdulillah ya Allah. Kau karuniakan aku wajah yang sempurna tiada cacat. Maka yang nampak di situ adalah gaweannya Allah. Mau betul-betul timbulnya. Kayak ibu juga sembahyang, kayak ibu juga biar beraktivitas mencari makan di kantor, di mana biar selalu mengingat bahwasanya ini bukan gaweanku, nah ada gawean Allah. Maka semuanya bernilai di sisi Allah. Apalagi sembahyang, apalagi itu, apalagi ibadah-ibadah Allah yang rentan kalau tak aku pasti sombong. Bangun malam ini jam 1 pasti orang berbulan kedatangan aku aja nampang ini. Aku mampu 12 rakaat kami witirnya, kira-kira sesimpi taruhannya ada yang maunya. Kenapa? Karena dia tidak menyadari dia mampu menghapus sebagainya. Semata-mata itu adalah gawean Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah. Makanya yujabul iman, bisa menguatkan dan menetapkan iman ketika orang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya